selamat pagi. Di podcast ini kita akan membahas tentang novel sejarah yang berjudul Laut Bercerita. Di samping saya kedatangan tamu yang kebetulan adalah penggemar berat dari novel ini. Hai, saya Setuju Aisyah. Di sini saya diundang oleh Sophie Yustinasari untuk menceritakan nilai sejarah dari novel Laut Bercerita. Oke, ngomong-ngomong sebelum itu bagaimana kabar kamu? Ya, baik-baik aja sih, ya gini-gini aja dari kelas 12 tugas, sekolah, ya kayak gitu-gitu aja. Sabtu-sabtu begini malah juga ngerjain tugas. Ini tugas. Khusus sih. Nah, Sophie sendiri gimana kabarnya sebagai anak kelas 12 nih? Ya sama aja, kita banyak tugas yang menumpukan, video-video yang banyak. Setiap tugas malah banyak yang tugas video, ya kan? Tugas video itu malah Wah, banyak. capek banget, sulit ngedit, ketemu, nyusun tugas, aduh. Udah Belum- tapi ya, Belum lagi kalau videonya ke salah tag atau apa gitu lah. sulit banget tuh. Tapi ya gimana lagi, kita cuma Namanya juga tugas. bisa enjoy doang. Benar-benar. Langsung saja kita akan membahas tentang Laut Bercerita. Sebelum itu bagaimana menurutmu tentang cover yang ada di novel ini? Kalau covernya sih overall bagus sih menurut saya. Ya maklum lah, saya kan fansnya. Tapi ada satu waktu saya pertama kali baca itu tuh yang bagian kakinya ini tuh menurut saya bukan kayak kaki, kayak koral gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi kesalahpahaman. Tapi setelah baca berkali-kali, sekali aja saya udah tahu kalau ini kaki. Langsung bagus sih novelnya, nggak ada celah buat saya. Wah. Saking sukanya. Kalau tentang kepopuleran, bagaimana kepopuleran penulisnya? Kalau penulisnya sendiri sebelumnya udah menulis lebih banyak buku dari ini. Sebenarnya juga populer kayak Pulang dan lain-lain itu banyak. Novel ini aja udah kecetakan hampir 67 atau berapa itu saya tahu. Itu juga selalu bestseller. Udah keluar hardcovernya juga kalau tahu. Itu udah cetakan kedua. Saya pengen beli yang hardcover itu sendiri. Tapi ya Mahal. gimana lagi? Cuma pelajar. Lalu dalam alur novel ini atau dalam jalan cerita alur ini kayak alur maju, mundur, atau campuran? Kalau buat alurnya sendiri per bab itu beda. Jadi ini bab 1 itu ini alur maju, terus di bab 2 itu kayak flashbacknya. Jadi mungkin ini campuran. Setiap bab itu beda. Jadi ini kayak tahun 1900, lanjut tahun 2000, 1900 lagi kembali maju mundur gitu. Jadi kita nge-feel tiap chapternya. Maju mundur gitu enggak, mungkin bingung kalau pertama kali baca. Jadi saya saranin baca 2-3 kali atau mungkin lebih. Boleh banget loh. Boleh banget. Saya saja belum sampai tamat untuk namatin ini. Soalnya dari setengahnya itu kayak gak cocok sama saya. Ya mungkin agak berat sih. Iya. Soalnya kan ya bahas Orde Baru. Oh, itu nilai sejarahnya loh. Latar-latarnya itu latar zaman Orde Baru 1991 sampai 98 gitulah. Sama setelahnya waktu bab yang kedua, bab besar kedua punyanya Asmara itu tahun 2000-an, mereka masih demo tentang kematian tokoh utama di sini itu. Aduh, maaf spoilernya banyak ya. Pastiin kalian habis ini langsung baca loh. Kalau enggak nyesel banget sih gitu. Saya yang dibahas kan ya isinya, jadi agak nge-spoiler sedikit. Tapi ini kami berusaha buat gak spoiler banyak-banyak kok, tenang aja. Oke, selanjutnya bagian mana dari cerita ini yang paling menonjol menurut kamu? Yang menonjolkan Orde Baru. Ya. Itu tuh waktu si Laut ditangkap. Penangkapannya tuh ada 2. Yang pertama itu dia masih bisa kembali. Kalau yang kedua ini dia tuh nggak bisa kembali. Dia udah kayak ditangkap, disiksa, terus udah dibuang gitu aja di laut. Itu tuh kasihan banget. Saya sampai nggak percaya kalau dulu tuh beneran ada orang yang diginiin. Tapi saya baca-baca ya, ini tuh memang penulisnya terinspirasi dari orang yang beneran hilang. Itu mind blowing banget gitu loh. Sulit banget percaya kalau ini beneran. Pemerintah Indonesia kan saya kira bersih,
Ternyata ini membuka mata saya gitu loh sob, kayak jadi Orde Baru tuh gitu ya. Saya jadi bersyukur bisa hidup di zaman penuh demokrasi seperti ini. Saya juga banyak baca sedikit tentang tadi yang waktu penyiksaan tadi. Wah, di situ badan saya agak merinding. Kerasa banget gak sih? Iya, Penulisnya tuh pinter. Saya ngefans banget sama beliau, Laila S. Chudori. Wah. Ngomong-ngomong tentang novel ini katanya dibuat film. Kamu dengar? Oh iya, ini juga dibuat film. Saya sendiri belum lihat filmnya, tapi itu tuh udah rilis lama gitu, kayak tahun 2017-an mungkin. Lama jadi ya. Itu tuh filmnya cuma sekitar 50 menit saya dengar-dengar. Diperankan oleh Reza Rahardian sama Dian Sastro, sama artis-artis papan atas lainnya. Kan keren banget gitu ya, tapi kok nggak tayang di bioskop gitu loh. Saya curiga itu gara-gara ini unsur sejarahnya itu bahas Orde Baru sama orang-orang di atas itu kan. Nanti kan menjelekkan nama mereka takutnya. Di Indonesia sendiri kan masih kayak tabu gitu. Jadi mungkin itu penyebabnya film ini belum tayang di bioskop. Seringnya itu penulis nge-share link film setahun sekali di Instagramnya. Jadi itu juga bar gitu. Sulit tapi murah. Saya nggak pernah menang bar itu, sulit banget. Wah, gitu. Pribadi sendiri juga pengen sih lihat filmnya. Saya berharap ini film bisa rilis di bioskop sih biar bisa dinikmati lebih banyak orang mungkin. Fansnya juga udah kelihatan banget banyak sih Laut Bercerita itu. Sejarah tuh nggak perlu ditutup-tutupin. Kayak gini tuh malah. Tapi ya nggak tahu lah. Mungkin kan serem tuh kalau kita jadi laut. Iya. Disiksanya itu banyak banget. Ya kayak gitulah pokoknya. Sobi sendiri punya keinginan lihat filmnya nggak? Kalau aku sebagai itu kan belum namatin ininya, jadi ya lumayan penasaran sama filmnya biar gak baca. Karena banyak banget buku-bukunya halamannya, jadi tidak terlalu. Tapi yang unik dari buku ini tuh dari awal udah kelihatan endingnya ya gak sih? Karakter utama pasti meninggal, tapi kita tuh malah nyakitin hati sendiri membaca gitu. Dia tambah sakit hati. Ikutan sedih dan lebih dari itu sih. Dari awalnya kan udah kelihatan kalau tokoh utama itu bakal begini nasibnya. Jadi yang ini tuh kayak mungkin alur mundur bener kamu deh. Alur mundur maju mundur. Habis itu waktu babnya Asmara Jati, adiknya tokoh utama, itu baru bahas alur majunya. Kayak mengenang kakaknya yang udah nggak ada itu. Masuk campuran sih. Kebanyakan novel sejarah, fiksi sejarah kayak gini tuh ya sad ending pastinya sih. Aneh banget. Tapi saya suka novel sejarah tuh. Nyakitin diri sendiri. Tapi sendiri suka nggak novel yang kayak gimana yang disukai? Fiksi tapi nggak langsung ke sejarah, misalnya bikin pusing, nggak terlalu tahu sama alur-alurnya. Mungkin berat sih ya. Iya, terlalu berat buat aku. Kalau kamu kan nggak, kamu suka yang wah sejarahnya banyak. Sejarah tuh kan seru menurut saya. Baca, tahu apa yang kejadian dulu. Banyak sisinya juga ini kan. Sejarah Orde Baru di buku-buku sekolah kita kan nggak begitu kelam kan. Ya. Ini tuh bahas sisi yang lainnya dari itu. Jadi kayak wah mikir banget sih. Saya ingat waktu awal-awalan baca itu sampai nangis. Closing. Kayaknya sudah cukup sampai di sini pembahasan kita tentang novel sejarah Laut Bercerita ini. Ya itu udah kok, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik udah kita bahas semuanya di sini. Jadi sampai jumpa lagi, bye.